Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Eh, Alhamdulillah, malam ini di malam Jumat malam kita bisa berkumpul walaupun secara daring. Ini menjadi bagian dari webinar. Alhamdulillah sudah memasuki seri webinar yang ke-43. Ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas lah mengenai perlawanan Ki Bagus Rangin dan Perang Nasional Kedondong. Siapa sebetulnya Ki Bagus Rangin ini dan apa perannya? Juga bagaimana peristiwa Perang Nasional Kedondong dan apa pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Alhamdulillah malam ini sudah hadir bersama kita. Kembali saya perkenalkan ada Kang Oom Somara. Baik, tanpa berlama kita langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada Kang Om untuk memaparkan lah, gitu, membahas mengenai Ki Bagus Rangin. Mangga, Kang Om. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nyanggakeun salam pangwilujeng mugi urang sadayana aya dina ginajar kawilujengan ginulur karaharjaan sareng salamina kenging pangaping pangjaring di Gusti Nulas asih. Malam ini atau hari ini Jumat manis ya. Jumat Wage kalau nggak salah. Ini tanggal 19 Maret 2021 ini menjadi spesial. Mengingatkan saya kepada sebuah masa ketika saya masih kuliah. Pertama kali saya mendapatkan nama Bagus Rangin itu ketika saya mengikuti lomba lintas sejarah yang diadakan oleh IKIP Jakarta pada saat itu di tahun 1992. Ketika itu saya menjadi panitia dari itu karena seluruh mahasiswa dari IKIP Jakarta di jurusan sejarah itu menjadi panitia dari lomba lintas sejarah. Di sana tempatnya untuk acara lomba lintas sejarah itu adalah di gedung atau di Museum Maritim yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Di sana banyak sekali patung-patung dari para tokoh-tokoh pahlawan. Dan kami sebagai panitia saat itu dipersilakan untuk memilih patung mana untuk kemudian difoto bersama dengan patung itu. Saya memilih, saya berdiri di samping Hasanuddin pada saat itu. Tapi tiba-tiba ketika difoto itu, teman saya ada yang berteriak, "Ini Om, ada pahlawan dari Majalengka." Nah, di samping Hasanuddin itu ada patung yang betul-betul berasal dari Majalengka. Itulah pertama kali saya mendapatkan atau mendengar dan melihat patung Bagus Rangin itu. Pahlawan yang berasal dari Majalengka bersama riwayat kecil dari patung itu. Patung itulah yang kemudian nanti direduplikasi di Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon sekarang. Perkenalan saya kemudian dengan Ki Bagus Rangin itu ternyata yang kemudian membuat saya juga terpesona adalah bahwa dia adalah kelahiran dari Raja Galuh. Walaupun tentu saja pembagian distrik atau wilayah pada saat itu tentu sangat luas karena bagaimanapun pemerintah yang normal ketika itu banyak sekali membagi wilayah-wilayah dari terutama wilayah 3 Cirebon itu dengan berbagai distrik ataupun tempat-tempat yang lain. Dan demikianlah kemudian saya mendapatkan begitu banyak sekali informasi dari tahun itu untuk kemudian ternyata beberapa nama atau juga tempat atau juga peristiwa dari Ki Bagus Rangin itu saya dalami sepulang dari menjadi mahasiswa IKIP Jakarta di tahun 90-an itu. Saya lulus tahun 96
untuk kemudian karena saya juga banyak terlibat pada tulisan-tulisan pendek soal sejarah yang kemudian saya juga publikasikan. Itu tentu paling menarik adalah bahwa Bagus Rangin ini menjadi tokoh paling sentral dari sebuah pemberontakan santri di tahun-tahun yang lampau. Teman saya, Tandi Escobar, juga membuat studi yang juga khusus soal Ki Bagus Rangin ini dan membuatnya dalam bentuk sastra. Saya mendapatkan banyak sekali informasi dari teman saya itu untuk kemudian menemani beliau di pesantren Ciwaringin yang menjadi titik sentral dari pemberontakan Bagus Rangin di wilayah Cirebon itu. Nah, dari sini banyak sekali beberapa jejak yang kemudian nyaris seluruh pantai Pantura itu, sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya terkontaminasi oleh kekuatan dari Bagus Rangin ini, bahkan sampai Batavia. Dan ini nantinya kita akan menemukan bahwa nyaris seluruh apa yang disebut dengan babakan, namanya babakan atau pesantren, itu selalu berkaitan dengan sebuah gerak dari apa yang disebut dengan pemberontakan santri Bagus Rangin di tahun-tahun yang lampau itu. Misalnya kalau kita menemukan di Conggeang, Sumedang, itu ada pesantren Arofidin, itu tidak lain itu adalah masih dari keluarga Bagus Rangin, di mana keluarga dari Conggeang ini juga memberikan perlindungan terhadap pelarian ketika Bagus Rangin melarikan diri ke wilayah Sumedang. Nama-nama seperti Arofidin ini tidaklah asing karena ini juga sebenarnya adalah awalnya adalah orang yang menjadi pemangku syah dari Cirebon Kasepuhan. Kalau Arofidin ini hanya saja dia menolak sekiranya bahwa Cirebon pada saat itu masih tetap dikuasai oleh asing. Nah, kesamaan visi dari Arofidin dengan Bagus Rangin inilah yang kemudian membuat pesantren yang sekarang disebut Arofidin di Conggeang itu juga familiar bagi perlawanan Bagus Rangin. Dan banyak sekali tempat-tempat yang kemudian bisa dijelajah atau diurai bahwa itu berkait dengan perjuangan dari Ki Bagus Rangin. Saya kira di sini napasnya adalah bahwa sekiranya sesuatu yang sudah berkaitan dengan ketidakadilan, maka akan selalu muncul pahlawan atau hero. Dalam hal ini pada masa-masa yang lampau itu memang terjadi hal yang sedemikian sebagai sebuah teorinya, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kepahlawanan Bagus Rangin itu. Saya kira di sini pentingnya kita bisa melihat sebuah peristiwa sejarah sebagai betul-betul peristiwa sejarah, tidak hanya sebagai apa siapa melakukan apa, tetapi kita akan bisa melihat bahwa peristiwa yang kira-kira sama itu bisa akan memunculkan benang merah yang sama. Artinya di sini sekiranya ketidakadilan memang menjadi napas pada saat Bagus Rangin hidup di zaman yang lampau itu di abad ke-18, maka hukum yang sama itu juga bisa seperti sekarang ini kita bisa menjadi hero bagi lingkungan sekitar. Saya kira di situ apa yang bisa saya lihat atau saya sampaikan soal Bagus Rangin ini. Untuk sementara itu dulu. Ya. Ya, baik. Berarti itu ya awal sebetulnya Kang Om ini ya berjumpa gitu kan ya dalam tanda kutip dengan seorang pahlawan gitu dari Majalengka. Berarti sejak masa sekolah berarti Kang ya gitu. Baik Kang, mangga dilanjut lagi bagaimana hubungannya dengan apa? Suaranya hilang. Suaranya Suaranya nggak hilang. ada. Enggak. Kang Pratomo hilang. Suaranya Kang Pratomo hilang. Sebentar. Seperti take over dulu Kang. Halo. Bisa kan? Karena saya harus ngerekam dari ini.
Sebentar, Pak. Ya. Baik. Maaf, lanjut aja Kang Agan. Ada kesalahan teknis di Kang Hadi. Lanjut aja tentang Ki Bagus Angin itu siapa? Ya. Saya mendapatkan kiriman buku. Bukunya berjudul seperti ini nih. Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Kedongdong seperti yang terlihat ini. Ini menjelaskan begitu detail dari apa yang tadi disebut dengan Ki Bagus Rangin dan sejarah dari Babakan Ciwaringin. Dan ini ada disebut nama dari pengarangnya yaitu Kiai Haji Jamjami Amin. Ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Mu'alimin Mu'alimat dari Babakan Ciwaringin Cirebon. Bukunya menarik dan saya kira ini adalah satu kehormatan bahwa kita punya, kalau bahasa sekarang adalah pahlawan, tetapi tak ada satupun dari literatur kita pada masa itu yang menyebut Bagus Rangin adalah pahlawan. Pada masa kekinianlah kita akan menyebut Bagus Rangin sebagai pahlawan. Hal yang sama berlaku bagi Diponegoro di zaman yang lampau, mana ada literatur yang menyebut Bagus Rangin, Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan. Detail adalah ketika saya menjadi mahasiswa itu ada di Yayasan Idayu itu buku yang berjudul Perang Cirebon yang disusun oleh Panderpam dan itu menyebut secara detail soal peperangan dari Bagus Rangin itu, peperangan santri Jawa. Hanya saja tentu kalau dalam paparan dari Panderpam kita akan melihat bahwa itu dilihat dari sudut pandang Belanda dan tentu saja penyebutan soal Bagus Ranginnya itu tetap sebagai begundal atau sesuatu yang merugikan dari pihak pemerintah normal atau pemerintah resmi pada masa itu. Saya kira kesempatan di sini adalah kita mencari sebanyak-banyaknya soal Ki Bagus Rangin itu baik dari secara literat dari kabupaten terdekat saja, misalnya Indramayu, Babat Indramayu itu menyebut Bagus Rangin itu tidak begitu ramah. Artinya penyebutan sebagai perampok atau pengganggu keamanan itu jelas sekali disebut di sana. Dan itu bagi kita yang mungkin sekarang ingin menganggap itu sebagai pahlawan perlu secara detail lebih banyak lagi dari apa yang mungkin secara literat ada atau mungkin juga ada dalam babat atau kisah-kisah yang kita dengar apa yang disebut dengan istilah saur sepuh atau ujaring kolot baheula. Saya kira begitu Kang Pratomo. Terima kasih. Ada beberapa babat yang menyebut soal siapa guru dari Bagus Rangin, termasuk juga komplotan yang berada pada barisan Bagus Rangin. Yang paling terkenal namanya sampai sekarang itu adalah Ki Sapu Angin. Nama Ki Sapu Angin ini nyaris melegenda dan muncul dari berbagai literat dalam bentuk komik, ya. Nama Ki Bagus, nama Ki Sapu Angin ini.
Jair sendiri yang menulis komik Jaka Sembung itu ada menyebut nama Ki Sapu Angin ini. Ada yang menyebut bahwa Ki Sapu Angin ini adalah kakak sekaligus guru pertama dari Bagus Rangin ini. Kemudian ada nama-nama yang bisa disebut adalah Bagus Jabin. Nama Jabin ini kuburannya itu masih ada di sekitar Raja Galuh Lor, di sekitar Puyong sekarang. Kemudian beberapa dari nama lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah Bagus Rit. Rit ini karena dia memakai ketika bergelung itu memakai capit untuk rambut yang sehingga disebut sebagai Bagus Rit. Kemudian ada banyak lagi nama yang mungkin bagi sebagian itu menjadi legenda tersendiri, menjadi mitos tersendiri di sepanjang jalur Pantura. Ya, termasuk ada nama Ki Bongas, ya, ada nama Ki Jatira. Nama-nama ini masih perlu untuk ditelusuri karena memang pastilah mendapatkan tempat yang spesial dari masyarakat di mana nama-nama itu ada. Termasuk beberapa sumur yang bersifat kanuragan, ya, seperti sumur Sindu di daerah Sumber Jati 7 itu hingga hari ini diyakini sebagai sebuah prosesi untuk bisa ikut berperang pada barisan Ki Bagus Rangin. Artinya ada prosesi dulu untuk bisa masuk pada kelompok pasukan Bagus Rangin ini di zaman itu. Terima kasih untuk Pak Pratomo. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pola dari munculnya nama Bagus Rangin ini adalah ketidakadilan. Dan ada dari ketidakadilan ini tentu dari Bagus Rangin ini mengalami 3 peralihan dari gubernur jenderal. Ya, ada masa Dendales yang adalah keponakan dari Napoleon Bonaparte ketika Prancis menang di Eropa, itu menempatkan keponakannya untuk menjadi gubernur jenderal di sini. Kemudian juga ada masa Jansen, kemudian ada masa Raffles, dan ini pastilah berkaitan dengan regulasi yang mereka ambil, dan Bagus Rangin berada dalam situasi peralihan seperti itu. Dan ini apa yang tadi saya sebut sebagai ketidakadilan adalah ketika penguasa secara sebutlah semena-mena itu membuat peraturan yang menguntungkan pihak asing, termasuk yang menjadi kroni dari pihak asing itu, mohon maaf kita menyebutnya pada masa itu adalah Cina yang nebeng terhadap kekuasaan sebutlah penjajah pada masa itu. Tapi pada masa itu tentu saja bukan penjajah karena itu adalah pemerintahan yang resmi. Dan bagaimanapun Panderkam dalam tulisan soal Cirebon War itu atau pemberontakan santri di masa itu tetap menyebut bahwa Bagus Rangin dan komplotannya itu adalah sebuah gerakan pemberontakan dari pemerintahan yang resmi pada masa itu. Dan adanya pihak asing yang diuntungkan dalam hal ini Cina itu juga memunculkan beberapa nama yang sampai pun hari ini itu tetap berkaitan dengan tragedi berdarah pada masa-masa itu, seperti nama daerah Babajurang di Jati 7. Ya, itu di tempat itu konon katanya adalah tempat dibabatnya orang Cina di daerah itu, sehingga disebutlah namanya Babajurang. Kira-kira di sana tempat-tempat seperti itu pasti banyaklah di tempat yang lain. Seperti itu, Pak Pratomo.
Ya, seperti itu memang kejadiannya. Ketidakadilan yang saya sebut itu, beberapa di antaranya adalah ketika beberapa kebijakan dari masa peralihan itu tidak menguntungkan pada pribumi, tetapi menguntungkan ada sebagian asing yang juga ikut diuntungkan pada masa itu. Pajak badan misalnya, itu sampai ada satu kampung yang kemudian kita menyebutnya sebagai desa biawak. Biawak itu bukan binatang, tapi biaya awak. Artinya pajak untuk dirinya dari kampung itu harus diserahkan kepada penguasa. Sehingga sampai hari ini desa itu disebut dengan nama desa biawak karena memang pajaknya itu ya seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih. Ini seperti tadi disebut bahwa pemberontakan santri Cirebon ini atau santri Jawa ini dari mulai Perang Kedongdong itu menyebar sepanjang jalur Pantura hingga pun Batavia. Batavia salah satu yang kemudian menjadi tokohnya sampai hari ini misterius itu adalah Ki Sapu Angin itu, yang melahirkan banyak sekali legenda turunan dari pemberontakan di sepanjang jalur Pantura hingga pun Batavia. Saya kira legenda seperti si Jampang atau si Ayub dari Mauk, Tangerang itu juga tidak lepas dari pemberontakan santri Jawa ini. Yang kemudian nanti beberapa sempalannya nanti juga ada yang bergabung dengan pangeran dari Tegarejo, yaitu di Penegoro. Nama-nama tenarnya saya kira pastilah kita akan temukan nanti. Ya, perlawanan Ki Bagus Angin sendiri itu dalam babat itu diceritakan berakhir di Karangsambung, ya, dengan isu pemancuran kepala dari Ki Bagus Angin di daerah Karangsambung, dan babat Bagus Anginnya berhenti di situ. Tetapi beberapa dari anak buahnya, anak muridnya itu tetap melakukan perlawanan secara sporadis, seperti perlawanan Bagus Rit, Bagus Jabin, dan sebagainya. Artinya tahun-tahun yang kemudian dicatat oleh Panderkam dalam dokumen Perang Cirebon itu, dalam dokumennya Panderkam itu kan nyaris semua korban atau juga duit yang dihabiskan pada masa itu, termasuk beberapa perwira dari Belanda itu kan disebut dengan sangat lengkap, dengan sangat jelas. Ya. Terima kasih. Ya.
Anda bisa datang, paling tidak yang termasuk paling legend itu adalah Kedondong, Desa Kedondong. Kedondong itu dari Desa Raja Galuh lurus ke arah Cirebon ya, Cirebon Budur, untuk melewati Budur untuk nanti bertemu dengan Desa Kedondong. Di sana ada replika dari patung Bagus Rangin, replika persis dari Taman Mini ketika saya juga di sana di Taman Mini itu di tahun 92 itu mengikuti lomba lintas sejarah. Hanya saja tentu replika ini mungkin agak lebih kasar ya dari apa yang ada di Taman Mini Indonesia Indah patungnya. Kemudian Anda bisa mendapatkan juga serpihan dari kisah Bagus Rangin ini dari Palimanan ya. Kemudian seperti saya sebut tadi dari sepanjang jalur Pantura itu juga ada. Kemudian Anda juga bisa mengunjungi pesantren Arofidin di Conggeang itu, pesantren Matang Haji, kemudian juga ada banyak pesantren termasuk Babakan Ciwaringin. Anda bisa mendapatkan spirit dari perjuangan Ki Bagus Rangin. Kemudian Anda juga bisa mengunjungi Blandongan. Blandongan ini sekarang ini masuk pada wilayah Argapura. Dulu masuk pada distrik Raja Galuh ya. Blandongan ini tempatnya masih asri, Anda akan jatuh cinta pada situasinya, pada keindahan dari panoramanya. Kemudian kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bagaimana Bagus Rangin dulu dilahirkan di tempat itu. Kemudian juga Anda bisa mendapatkan situasi yang sama ketika Anda menyusuri daerah Ujung Jaya, misalnya berjalan kaki menuju Cipelang dan naik ke daerah Conggeang. Conggeang itu adalah singkatan dari Congodangyang ya. Congodangyang ini artinya adalah pamor kekuatan dari pasukan Bagus Rangin itu sebenarnya. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan begitu banyak informasi ketika Anda melalui daerah-daerah di sepanjang jalur Pantura itu pun hingga Jakarta sekarang. Saya kira itu Pak Pratomo. Ya, terima kasih. Oke, terdengar suara saya? Boleh kalau mau ditampilkan, kalau enggak pun enggak apa-apa, terserah panitia, saya ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya sampaikan salam kepada mereka yang telah menggoreskan sebuah catatan di lembar sejarah kehidupan manusia untuk Islam dan untuk Indonesia. Yang saya hormati teman-teman student Rihlah Indonesia. Yang saya hormati pula Kang Oom. Ini beliau adalah mungkin disebutnya budayawan dari Majalengka, dan saya lihat ini mukanya ini ada nasab kecipratan darah Bagus Rangin juga nampaknya ini dari auranya. Oke, langsung saja slide selanjutnya. Saya pengen memetakan secara umum dulu bagaimana masyarakat Cirebon itu melakukan perlawanan. Yang pertama,
bahwa perjuangan perlawanan pendudukan penjajahan Belanda, Perancis ataupun Inggris, kenapa saya sebut tiga-tiganya? Karena masa bagaimana orang-orang Cirebon atau perang Cirebon Raya melawan penjajah itu 3 fase terhadap negara-negara Eropa, yaitu Belanda, Perancis, dan Inggris. Masing-masing punya peranan dan dominasinya sangat mengakar dan kuat di wilayah Cirebon. Ketika saya nyebut Cirebon Raya, berarti itu juga Majalengka dan Indramayu. Karena spektrum perlawanan Bagus Rangin itu dari Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang sampai Kerawang. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngelacak, bukan hanya di Cirebon atau Majalengka saja, di Indramayu pun ada tapakannya ya, di Subang pun ada, di Kerawang pun ada. Pas saya nggak percaya, cross check saja. Jadi spektrum perlawanannya itu bahkan Sumedang itu ada tapakannya. Oh ini ada jalan Bagus Jabin misalkan. Kok ini ada makam atau patilasan Bagus Rangin gitu. Klaim orang Kerawang makam Bagus Jabin di Kerawang. Klaim orang Majalengka tentu saja karena perlawanannya pusatnya itu di Kedongdong, di Susukan, ya di situ makamnya. Jadi masing-masing mengklaim bahwa makam Bagus Rangin semuanya ada, termasuk di wilayah Conggeang, di wilayah Jati Tujuh, semuanya mengklaim makamnya ada di situ semua. Jadi ini juga bagian dari muara bagaimana sebaran perlawanan perang Cirebon Raya ini dilakukan. Kemudian saya pengen menegaskan asal mula kenapa masyarakat Cirebon Raya ini melawan. Pertama yang harus diingat pula bahwa perlawanan itu tidak muncul ujug-ujug langsung ke Bagus Rangin. Sejak Sultan Tajul Asikin Amir Sena menjadi sultan yang mendapat gelar Sultan Zainuddin II memerintah, beliau itu sudah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Alasannya kenapa? Karena Belanda ini ikut campur dalam urusan pergantian kepemimpinan di Kesultanan Cirebon. Itu alasan pertama. Kemudian Sultan Tajul Asikin Amir Sena ini membuat bangunan yang disebut dengan Gua Sunyaragi. Pada masanya ini belum selesai pembangunannya. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Pangeran Amir Siddiq atau Pangeran Sultan Muhammad Sofiuddin. Jadi Pangeran Sultan Muhammad Sofiuddin ini meneruskan estafet Sultan Tajul Asikin Amir Sena. Dan pada masa Sultan Muhammad Sofiuddin, beliau juga meneruskan pembangunan di Gua Sunyaragi. Jadi Gua Sunyaragi itu pertama dibangun oleh ayahnya yaitu Sultan Amir Sena, kemudian diteruskan oleh Sultan Muhammad Sofiuddin. Nah, Sultan Muhammad Sofiuddin ini orangnya sangat merakyat, bahkan beliau itu mesantren di Buyut Muhji. Buyut Muhji itu nama lainnya Mandi Rancang. Jadi ini juga guru dari Bagus Rangin. Jadi guru Bagus Rangin itu ada juga yang bernama Buyut Muhji atau Buyut Mandi Rancang. Mandi itu bukan makna bahasa Indonesia mandi itu. Mandi itu landep atau mantap gitu. Arti dari mandi ini bahasa Cirebonnya. Rancang itu merancang. Jadi orang yang lihai dalam merancang strategi perang. Itu Buyut Mandi Rancang. Itu gurunya Bagus Rangin dan gurunya Sultan Muhammad Sofiuddin atau nama kecilnya itu Pangeran Amir Siddiq. Nah, karena beliau ini mahir mengaji, maka beliau ini mendapat julukan Sultan Mata Ngaji. Karena matang ngajinya selesai. Tidak seperti orang-orang yang ngaku teroris. Ketika ngajinya belum bentas, belum selesai, akhirnya ngebom di Bali dan di mana-mana menjadi teroris. Nah, Sultan Muhammad Sofiuddin ini ngajinya final, ngajinya selesai. Maka karena kematangan dia menghafalkan Al-Quran, kematangan dalam mengaji disebutnya Mata Ngaji atau Sultan Mata Ngaji. Nah, beliau ini saudaranya Pangeran Suryanegara. Jadi Sultan Mata Ngaji juga itu juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bahkan karena beliau ini perangnya menang terus sampai Belanda ini keteteran, akhirnya dijebak Sultan Mata Ngaji itu untuk melakukan perundingan. Dia dipanggil karena sudah lama keratonnya dipindahkan di Gua Sunyaragi. Kemudian Belanda memanggil di kesepuhan untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah ada tanda-tanda ini Sultan Mata Ngaji ini mau dibunuh. Dan benar saja ketika beliau datang di Kesultanan Cirebon, beliau sudah dikawal, kemudian kerisnya itu harus diserahkan.
Jadi beliau itu ketika ditangkap, dia minta izin ketika mau dieksekusi, minta sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya itu di Masjid Agung Nur Cipta Rasa, yang dulu merupakan Masjid Pakungwati, diganti Masjid Agung Nur Cipta Rasa. Ketika beliau sholat 2 rakaat, minta petunjuk Allah, akhirnya beliau menyerahkan diri dan beliau sendiri yang menyarankan, saya ini bisa matinya karena pusaka saya sendiri. Jadi dibunuhnya dengan keris beliau sendiri gitu. Nah, setelah Sultan Matangaji meninggal, perjuangan dilanjutkan oleh Pangeran Suryanegara. Nah, ini saudaranya juga. Jadi Pangeran Suryanegara dan Pangeran Matangaji ini merupakan saudara kandung sesungguhnya. Ini belum pernah terlacak dalam narasi-narasi historis. Nah, Pangeran Matangaji ini ketika beliau meninggal, kemudian kepemimpinan untuk perlawanan terhadap Belanda itu diteruskan oleh Pangeran Suryanegara. Dan Pangeran Suryanegara karena tidak mempunyai kedudukan legitimasi untuk menduduki keraton, akhirnya beliau juga melakukan semacam akulturasi atau manunggal dengan rakyat. Kemudian beliau juga mesantren dan akhirnya beliau datang ke Banten untuk berguru juga. Jadi kebagusan itu ada juga makna bahwa Ki Bagus itu nama dari orang-orang Banten. Jadi rata-rata orang Banten itu namanya Bagus siapa. Ini pernah berguru juga Pangeran Suryanegara di Banten, kemudian mendapat legitimasi bahwa beliau adalah seorang pangeran Cirebon. Jadi orang Banten itu lebih mengakui Pangeran Suryanegara sebagai raja daripada orang-orang yang pro terhadap pendudukan Belanda. Nah, kemudian ketika kekosongan pemerintahan karena Belanda ikut campur, akhirnya Belanda ini pada tahun 1788 ini menugaskan Pangeran Anom ya. Pangeran Anom IV untuk menjadi raja. Jadi Pangeran Anom ini memang memang ada perlawanan terhadap Belanda. Namun beliau itu orangnya itu anti konflik gitu, pengennya ya damai-damai saja. Nah, akhirnya karena beliau ini meninggal juga, digantikan dengan Pangeran Raja Kanoman. Jadi Pangeran Raja Kanoman ini menggantikan bapaknya Prabu Anom keempat dari Kesultanan Cirebon. Nah, Pangeran Raja Anom beliau melanjutkan kepemimpinan atau perlawanan terhadap Belanda sampai manuvernya ini rakyat itu manunggal sepenuh hati. Jadi dukungan penuh rakyat ini langsung dikomandoi oleh Pangeran Raja Kanoman. Belanda itu 100% kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang setengah-setengah, kayak misalkan bapaknya ini yang Pangeran Raja Kanoman ini full tank habis melawan Belandanya. Nah, beliau karena manuver terhadap perlawanan Belanda, ini akhirnya diasingkan ke Ambon. Jadi Pangeran Raja Kanoman itu dibuang oleh Belanda ke Ambon. Nah, para panglimanya karena raja atau sultannya dibuang ke Ambon, ini juga akhirnya keluar dari keraton. Siapa para panglima atau para prajurit atau para divisi tempur lah disebutnya itu. Ya salah satunya Pangeran yang turun ampah menjadi seorang atau menyamar menjadi santri itu Ki Bagus Sakroni atau Ki Bagus Rit, kemudian Ki Bagus Rangin atau Pangeran Atas Angin. Jadi kalau tadi menyebut itu gurunya Bagus Rangin, tetapi sebenarnya yang sesungguhnya adalah orangnya satu. Bagus Rangin dan Atas Angin itu orangnya satu. Kenapa Ki Parman atau Jaka Sembung melakukan perlawanan? Itu pada masa Denles membangun jalan anyar ke Panurukan. Ketika di wilayah Kandang Haur itu digempur habis oleh Parmin atau Ki Jaka Sembung atas restu Ki Bagus Rangin yang merupakan gurunya. Jadi Parmin atau Jaka Sembung ini adalah kader dari Ki Bagus Rangin. Jadi itu tidak sampai ke wilayah Indramayu, itu orang-orang Belanda yang akan membangun jalan anyar ke Panurukan itu diserang di wilayah Kandang Haur, itu wilayah Indramayu kalau sekarang. Nah, kemudian yang lainnya Ki Bagus Arsitem. Ki Bagus Arsitem itu makamnya adalah di wilayah Sumber Jati 7 Majalengka. Jadi kalau menyebut sumber ini ada dua, Sumber Cirebon dan Sumber Majalengka. Nah, Ki Bagus Arsitem
itu Pangeran Sukma Jaya, nama aslinya itu. Ini juga keturunan Kesultanan Cirebon, Ki Bagus Arsitem yang ada di Sumber Majalengka itu, yang merupakan perbatasan Majalengka dan Indramayu. Itu juga seorang punggawa dari Kesultanan Cirebon. Ini juga masih keturunan, kalau diruntut semuanya adalah wilayah, kalau keturunannya masih keturunan Sunan Gunung Jati gitu. Jadi Ki Bagus Rangin, kemudian juga Bagus Serit atau Sakroni, Bagus Jabin, kemudian Ki Bagus Arsitem, kemudian Ki Jatira, itu adalah santri-santri Ki Buyut Muhyi yang ada di Dawan Tengah Tani. Mereka ada santri-santrinya. Ki Jatira itu siapa? Ki Jatira itu pendiri Babakan. Kenapa saya menegaskan ini? Karena yang menulis Baban Kana itu timnya salah satunya adalah saya. Jadi Kiai Jamjami Amin, beliau adalah guru saya, mengumpulkan santri, salah satunya adalah saya, kemudian Ali Kosim, Kang Dasuki, kemudian Jamjami Langut, Dodo Widarda, itu jadi tim. Jadi Baban Kana itu tidak ditulis satu orang gitu, tapi mungkin kurang lebih 6 atau 7 orang. Jadi tim yang dibuat dibagi, dan saya yang ditunjuk untuk menulis bagian perang kedongdongnya di bab 6 kalau nggak salah itu. Nah, jadi itu merupakan semua komponen itu seluruhnya adalah pusatnya pada waktu Sultan Raja Kanoman dibuang ke wilayah Ambon, kemudian perlawanan itu terus dilakukan oleh golongan Bagus Rangin, walaupun sebelumnya itu sudah ada yang namanya Mirsa. Mirsa ini seorang yang mendukung Pangeran Raja Kanoman juga, tetapi dia ditangkap. Ini sebelum perlawanan Mirsa itu, sebelum Bagus Rangin ada. Nah, kemudian ketika gubernur jenderalnya pada waktu Raja Kanoman dibuang, itu namanya Jenderal William Arnold Alting. Ini orang Belanda. Jadi bukan Denles atau bukan Raffles, tetapi Jenderal William Arnold Alting. Nah, ketika orang-orang atau masyarakat manunggal untuk melawan penjajahan Belanda, Belanda juga akhirnya kocar-kacir karena perangnya menang terus ini. Jadi yang harus dicatat oleh seluruh santri, oleh seluruh masyarakat Cirebon Raya, termasuk Majalengka, Indramayu, perang Bagus Rangin itu nggak pernah kalah, menang terus gitu. Akhirnya gubernur jenderal itu diganti. Siapa yang menjadi pengganti Alting tadi? Yaitu Albertus Henricus Weisse. Nah, si Weisse ini mengembalikan Raja Kanoman atau Sultan Raja Kanoman untuk pulang lagi ke Cirebon. Alasannya apa? Agar pemberontakan atau perlawanan disebutnya, Pak Kiai Jamjami itu marah kalau Bagus Rangin itu disebut pemberontak karena beliau melawan. Jadi saya menamakan perlawanan. Perlawanan Bagus Rangin itu agar selesai gitu, surut. Jadi diganti oleh Weisse. Akhirnya ketika Raja Kanoman dipulangkan ke Cirebon, karena pada waktu itu Sultan Raja Kanoman ke Ambon, posisinya digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin. Nah, jadi karena pada waktu itu Kesultanan Cirebon itu dipegang oleh Abu Soleh Imamuddin, kemudian Raja Kanoman pulang, gak dapat posisi, padahal beliau itu putra mahkota. Oleh Belanda dibuatkan Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kecirebonan, karena tadi kesepuhan itu pecah menjadi Kanoman. Nah, ketika Sultan Raja Kanoman pulang, dibuatkan lagi Kesultanan Kecirebonan. Jadi ada kesepuhan, ada Kanoman, ada Kecirebonan. Tetapi nyatanya walaupun Sultan Raja Kanoman sudah dipulangkan dari Ambon, perlawanan ini semakin menjadi-jadi. Ini yang membuat bingung Belanda. Kok nambah melawan saja ini orang-orang Bagus Rangin. Jadi dalam Van der Kamp ditulis bahwa gerombolan Bagus Rangin atau mereka menyebutnya pemberontak dalam versi orang Belanda, Bagus Rangin ini mampu menghimpun antara 4.000 sampai 7.000 pasukan. Ini hebatnya Bagus Rangin. Jadi kalau misalkan Bagus Rangin ketemu dengan orang, dia bisa mendoktrin orang itu agar gabung ke dalam pasukan dia. Fakta yang paling real adalah para kuwu atau kepala desa di wilayah Cirebon,
wilayah Majalengka, termasuk wilayah Indramayu, ini banyak yang gabung menjadi pasukan atau simpatisan perlawanan Bagus Rangin. Misalkan di Indramayu itu ada namanya Nairem. Nah, Nairem itu adalah Demang Pagedangan. Nama Demang ini setara dengan kepala desa atau kuwu. Jadi dia juga yang nanti pada tahun 1818 itu digantung dengan Bagus Rit. Jadi yang digantung atau yang dipancung oleh Belanda yang ditangkap itu adalah Bagus Rit dan Nairem 1818. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi waktu kita menulis untuk perlawanan Bagus Rangin, ternyata Bagus Rangin ini ketika melakukan manuver dan mengumpulkan orang-orangnya itu membuat jejaring pesantren. Jadi saya meyakini keturunan Sunan Gunung Jati yang asli itu yang membuat rentetan pesantren-pesantren, misalkan dari Balai Rante, Gedongan, kemudian Kempek, Buntet, Babakan. Nah, Babakan ini yang mendirikan adalah Ki Jatira. Jadi Ki Jatira ini tim inti dari atau ring satunya dari Bagus Rangin sendiri. Karena satu perjuangan. Dia yang mendirikan pesantren Babakan dengan nama lainnya yaitu Ki Hasanuddin. Jadi nama lain dari Ki Jatira itu Ki Hasanuddin. Jatira itu jatinya loro. Jadi dulu itu ada pohon jati yang ada dua, itu dibuatkan kayak semacam gubuk-gubukan. Jadi tempat diskusi ketika malam untuk melakukan strategi perang tempatnya di situ. Nama aslinya Ki Hasanuddin, Kiai Hasanuddin. Jadi Kiai Hasanuddin itu dikasih julukan Ki Jatiro. Itu pendiri pesantren Babakan. Nah, kemudian jadi ketika perlawanan semakin menjadi 1806, Bagus Rangin ini dibanderol 7.500 gulden. Jadi Belanda memberikan bandrol siapa yang mampu menangkap Bagus Rangin dan para pendukungnya itu bisa dihadiahi 7.500 gulden. Nah, hitung sendiri kalau dirupiahkan itu berapa 7.500 gulden itu. Si pitung aja harganya nggak segini gitu kan, kata company itu. Ini sangat mahal sekali harganya, 7.500 gulden itu. Kita sehari menangkap Bagus Rangin, itu dikasih bandrol 7.500 gulden. Jadi ini yang membuat para orang-orang orang-orang pribumi membelot atau mendukung orang-orang Belanda. Nah, akhirnya ketika Perang Dunia Kedua, Napoleon Bonaparte ini memenangkan peperangan. Ketika dia ke Mesir, kemudian dia membaca Sirah Nabawi, dia mengutus Herman Williams Dendels itu ke wilayah Pulau Jawa. Jadi memerintah Dendels ini dia datang 1808. Nah, Dendels yang paling fenomenal itu programnya adalah membangun jalan anyar ke Panurukan. Jadi awal mula perubahan siklus dari peradaban pesisir ke peradaban pedalaman ketika Dendels membangun jalan anyar Panurukan. Jadi jalur darat, jalur kuda untuk ngaruh pos-pos itu agar distribusi sumber daya alam itu berjalan lancar untuk didistribusikan ke Batavia. Nah, Dendels ini yang menjadi permasalahan adalah dia itu tidak pakai ukuran membangun jalan itu. Ada makamnya para kiai, ada makamnya para aulia, itu diratakan saja dengan tanah. Nah, ini yang menjadi penyebab juga selain tadi Sultan Raja Kanoman dibuang ke Ambon, kemudian yang kedua adalah Dendels membuat jalan dari Anyar ke Panurukan, kemudian banyak sekali makam-makam para kiai, para sesepuh yang merupakan keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati, itu makamnya itu diratakan dengan tanah. Ini membuat para kiai, para santri turun tangan untuk melawan program-program yang dilakukan oleh Dendels. Nah, jadi itu terjadi dengan keputusan Gubernur Jenderal Herman William Dendels tanggal 22 November 1818. Jadi ketika membuat aturan ada SK-nya termasuk Dendels itu. Dia mengeluarkan aturan kita bangun jalan anyar ke Panurukan itu tanggal 22 November 1808. Nah, kemudian Dendels ini atau para penjajah kita sebut saja, mereka itu mengumpulkan bala bantuan termasuk itu mengadu domba orang Madura dan orang-orang yang datang dari wilayah Jawa Tengah dan Kerawang, kemudian para kasepuhan. Jadi ketika
kesultanan itu sudah muncul, Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan itu akhirnya ada juga yang mendukung Belanda, yaitu Sultan Sepuh IV kalau nggak salah itu. Mereka ada kompromi dengan Belanda karena Kanoman semakin menguat. Nah, barisan Bagus Rangin ini muncul dari Kesultanan Kanoman sesungguhnya. Nah, orang-orang yang didatangkan dari Madura ini yang awalnya pengen menjadi dekingan orang Belanda, ketika bertemu dengan Bagus Rangin, akhirnya itu seperti merpati yang dipatuk itu kepalanya. Dia nurut apapun yang diucapkan oleh Bagus Rangin. Akhirnya orang-orang Madura ini gabung menjadi pasukan Bagus Rangin yang awalnya ditugaskan untuk menggempur Bagus Rangin. Nah, ini hebatnya Bagus Rangin, punya agitasi yang sangat tinggi. Jadi dengan hitungan detik, hitungan menit, ngomong, ngobrol segala macam, orang yang diajak ngobrol itu terpengaruh dan teragitasi dan ikut gabung ke dalam barisan Bagus Rangin. Ini kehebatan dari Bagus Rangin. Nah, kemudian ada yang mengklaim bahwa orang-orang opsir Belanda itu Bagus Rangin sudah ditangkap. Ini juga bagian dari strategi divide et impera orang-orang Belanda. Kenapa? Karena pemimpinnya ketika ditembak mati, ketika ditangkap, maka prajurit yang lainnya atau anak buahnya menjadi kocar-kacir. Padahal yang ditangkap itu adalah prajurit biasa. Jadi Bagus Rangin itu hebatnya punya semacam ilmu penyamaran gitu. Dia menjadi seorang petani, dia menjadi seorang ustadz, guru ngaji, ahli tarekat, seorang tabib, itu semuanya Bagus Rangin. Maka tapakannya sangat banyak kali. Bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Majalengka, bukan hanya di Indramayu, tetapi juga di Sumedang, di Subang, di Kerawang itu kalau Anda lacak semua, itu adalah tapakan-tapakan Bagus Rangin. Ketika dia datang ke Conggeang bersama anak istrinya, dia titipkan anak istrinya, ketika Belanda datang ke situ, orangnya udah pergi lagi. Ini kehebatan Bagus Rangin. Ada yang mengklaim orang Belanda itu Bagus Rangin sudah ditembak, padahal itu bukan Bagus Rangin, itu adalah prajurit biasa atau anak buahnya saja. Nah, ini jadi perlawanan Bagus Rangin itu menurut Pak Opan Sopari sendiri nggak tahu itu Bagus Rangin itu sampai sekarang pun datanya nggak ada. Walaupun ketika saya temukan di Bundel Cirebon 1818, Bagus Rangin itu tertangkap di daerah Banongan. Itu Bagus Rangin itu tertangkap di daerah Banongan ya, di daerah Panongan ya. Ini Anda boleh cek lagi di Bundel 1818. Nah, kemudian selain itu, kenapa Bagus Rangin ini melawan? Tadi karena satu itu Pangeran Raja Kanoman itu ditangkap, diasingkan ke Ambon. Kemudian yang kedua adalah ikut campurnya Belanda dalam urusan pergantian kepemimpinan. Kemudian rakyat semakin sengsara. Sengsaranya apa? Banyak sekali penyakit ya. Jadi kayak semacam wabah penyakit kayak semacam sekarang nih, corona misalkan. Dulu juga ada misalkan liver atau malaria, penyakit yang mematikan. Itu menyengsarakan rakyat. Selain itu adalah pajak yang dibebankan sangat besar sekali. Kemudian Belanda ini pinternya, mereka memungut pajak itu orang-orang pribumi yang ngambilin itu. Jadi misalkan para lurah, para camat suruh ngambilin, kemudian disetorkan ke orang Belanda. Ini pinternya orang Belanda. Yang kedua adalah Belanda memberikan mandat pada orang-orang swasta. Dalam hal ini negara Cina atau orang Cina, mohon maaf ya. Jadi orang Cina itu memiliki andil menyewa tanah-tanah yang disewakan orang-orang Belanda. Karena yang namanya orang berdagang tentu saja pengen untung. Maka orang Cina ini ketika desa-desa itu disewakan oleh Cina, mereka juga pengen keuntungan. Jadi tumpang tindih antara Cina kemudian antara Belanda yang mengeruk pajak rakyat ini semakin menyengsarakan rakyat. Kalau orang petani itu daripada padinya dirampas lebih baik mati atau melawan, kan pilihannya seperti itu. Karena saking sakralnya padi, maka akhirnya mereka melawan dan bergabung menjadi pasukan Bagus Rangin. Kemudian selain itu adalah pembangunan jalan anyar Panurukan pada zaman Daendels. Daendels ini orang Prancis ya. Kemudian setelah itu adalah Raffles. Nah, kemudian ekonomi juga hegemoni ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Jadi Bagus Rangin itu ketika akan membentuk Panca Tengah atau kerajaan Panca Tengah di Jati 7,
Bagus Rangin pernah pengen merebut pendopo Indramayu, walaupun di Bangkir ini menjadi perang semesta. Jadi ada orang-orang Cina Muslim, Cina yang mendukung perjuangan Bagus Rangin, tetapi dia mengingatkan Bagus Rangin agar tidak merebut pendopo Indramayu untuk dijadikan sentral pemerintahan. Perang di daerah Bangkir itu. Nah, patih yang ada di Cirebon itu ternyata Raden Madenda itu atau Patih Madenda ternyata itu masih keturunan Benggali III atau keturunan Bupati Indramayu ketiga, dan itu sakti. Ini juga melakukan perlawanan atau blokade terhadap Bagus Rangin, yang akhirnya Bagus Rangin tidak jadi merebut Indramayu. Jadi kalau misalkan di wilayah Indramayu, kenapa Bagus Rangin dinegatifkan? Mungkin itu permasalahannya, karena Bagus Rangin pernah ingin merebut pendopo Indramayu. Akhirnya Bagus Rangin membuat kerajaan Pancatengah di Jati 7. Jadi kerajaan Pancatengah ini sebagai poros kekuatan Bagus Rangin untuk melawan Belanda. Kemudian Bagus Rangin berkomunikasi dengan para santri-santri didikan Kiai Muhyi yang disebut dengan Kiai Mandirancang. Tapakan atau makbarohnya itu masih ada di Dauan Tengah Tani ya. Ini ada Kilayaman, itu anaknya. Nah, kakak-kakak dari Kilayaman ini yang menjadi istri Pangeran Suryanegara, kemudian juga Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit itu adalah menantu dari Ki Muhyi atau Ki Mandirancang atau Ki Buyut Muji. Jadi Ki Buyut Muji itu adalah strategi perangnya. Konsep yang melakukan strategi perang adalah Ki Buyut Mandirancang. Mandi itu mantep, rancang itu adalah merancang, mengonsep, melakukan strategi yang hebat. Karena ketika melakukan konsep strategi yang dilakukan Ki Mandirancang, perang Bagus Rangin ini menang terus. Walaupun perangnya ada perang perang gerilya yang disebut dengan Bandongan, kemudian Tutup Kembu, kemudian perang buaya mangap, itu strategi perang Bagus Rangin. Jadi strategi perang terbuka dan tertutup. Ada yang gerilya mengendap-endap, kemudian ketika Belanda lengah menyerbu, dan pada waktu itu banyak juga Belanda yang meninggal gitu. Kemudian perang dengan cara Tutup Kembu, kemudian perang dengan buaya mangap ketika Belanda masuk ke dalam perangkap, kemudian disergap dan dimatikan. Jadi selama dekade 1802 sampai puncaknya 1818 dan ditambah pasca itu 1919, semua hampir peperangan itu sebenarnya dimenangkan oleh Bagus Rangin. Walaupun dalam catatan Belanda Bagus Rangin kalah. Ini perlu diluruskan. Seperti meluruskan bahwa Bagus Rangin itu bukan pemberontak, tetapi melakukan perlawanan untuk membela Kesultanan Cirebon dan rakyat yang tertindas. Nah, jadi kalau misalkan disebutkan tokoh-tokohnya siapa saja, ya Pangeran Raja Kanoman, kemudian juga Mirsa yang merupakan pejuang awal, kemudian Abdul Muhyi atau Kiai Haji Abdul Muhyi, Kiai Muji atau Buyut Mandirancang, kemudian Pangeran Matangaji dan Pangeran Suryanegara, Ki Bagus Rangin, Ki Jatira, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Jabin, kemudian juga Ki Bagus Arsitem, kemudian Nairem, dan para Demang, para Kuwu yang mendukung Bagus Rangin. Jadi perang Cirebon semesta atau perang Cirebon Raya. Kenapa menjadi perang nasional? Karena spektrumnya itu bukan hanya wilayah Cirebon saja, tetapi semuanya. Dan yang memerintah itu pada waktu itu penjajahnya bukan pemerintah yang sah, saya sebut saja penjajah, itu Belanda, Prancis, dan Inggris. Jadi kalau misalkan Belanda tadi ada Weyse, kemudian kalau Prancis itu Danells, kalau Inggris adalah Raffles. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa penjajahan yang mungkin kebijakannya berbeda-beda gitu dari tiap penjajah itu. Belanda punya konsep sendiri, Prancis punya konsep sendiri, Inggris punya konsep sendiri. Yang dirugikan siapa? Rakyat. Dalam hal ini adalah rakyat Cirebon Raya. Nah, jadi poin yang terpenting lagi sebelum saya tutup, saya pengen menegaskan bahwa spektrum perlawanan yang dilakukan masyarakat Cirebon dalam hal ini penggeraknya
para kebagusan yang lahir dari Kesultanan Cirebon, kemudian manunggal bersama rakyat, ngaji mesantren di para kiai, mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, itu lebih luas jangkauannya daripada perang Diponegoro yang hanya 5 tahun, yaitu tahun 1825 sampai 1830, hanya 5 tahun. Yang disebut perang Jawa itu perang Diponegoro. Kalau perang Bagus Serangin itu perang Cirebon Raya atau perang Cirebon Semesta atau perang Kedongdong. Kenapa disebut perang Kedongdong? Karena pusatnya ya di desa Kedongdong itu, kalau sekarang masuk kecamatan Susukan, daerah Majalengka, perbatasan Cirebon. Kalau dari Babakan sangat dekat sekali. Nah, di situ ada simbol kayak semacam pohon yang dijadikan kuburan massal. Ini di tengah-tengah sawah. Saya menemukannya dengan Kiai Jamjami Amin. Sebelumnya ziarah ke makam Ki Jatira, makamnya ada 2 di Babakan sama di wilayah Sumber kalau nggak salah itu. Jadi makam Ki Jatira juga ada 2. Bagus Serangin itu tidak 1 juga, ada yang tapakan, ada makbaroh gitu. Semuanya mengklaimnya semua sama. Ini makam Bagus Serangin, ini juga sama semua. Kemudian Bagus Rit atau Ki Buyut Urang, ada juga di Pamayahan Indramayu, ada juga di Subang, ada juga di Kerawang, ada juga di Majalengka, ada juga di Cirebon. Semuanya sama gitu. Ada mengklaim semuanya ini makbarohnya Bagus Jabin atau Ki Buyut Urang. Semuanya mengklaim sama. Tapi yang jelas saya menafsir semuanya adalah manuver perlawanan Ki Bagus Serangin itu sedemikian luasnya jangkauannya. Tadi itu tidak hanya karena Pangeran Raja Kanoman yang dibuang ke Ambon saja, tetapi adalah yang melatar belakangi bagaimana makam-makam para kiai itu dibongkar yang dijadikan jalan Anyer Panurukan, kemudian juga rakyat semakin sengsara karena penjajahan, kemudian orang-orang Belanda terlalu campur tangan dalam hal pengalih kekuasaan para pemimpin di Kasepuhan atau di Kesultanan Cirebon. Saya kira itu gambaran secara umumnya. Lain-lain kita bisa diskusikan. Yang jelas kalau ditanya sumbernya dari mana, saya banyak sumber. Satu misalkan dari Bundel Cirebon 1818 itu bisa Anda temukan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Jalan Jalan Ampera di daerah Jakarta Selatan. Kemudian hebatnya lagi karena Kiai Jamjami Amin ini masih keturunan dari rentetan para pejuang itu, beliau punya sumber yang beliau simpan sendiri. Jadi sumber pribadi dari kakek buyutnya, keturunan-keturunan beliau. Beliau juga menghubungi keluarga-keluarganya yang masih menyimpan apa itu cambuk cemeti ali, kemudian juga keris yang rangkanya ini terbuat dari emas, ujungnya seperti ular naga, seperti dalam buku Baban Kana. Itu adalah pusaka para pejuang perang Kedongdong. Dan saya pernah melihat langsung itu. Bagaimana keris yang gagangnya ada ular naga berwarna emas, kemudian ujungnya sangat lancip, sangat tajam sekali. Itu semua dari keluarga Bagus Serangin, para keturunannya yang dari jalur pesantren. Selain itu peran dari Bagus Serangin selain membentuk jejaring pesantren-pesantren yang ada di Cirebon adalah berupaya keras bahwa setiap jengkal tanah Pertiwi itu harus dipertahankan. Urusan menang kalah itu bukan urusan beliau, yang jelas beliau sudah berjuang dan kita hadiahi Fatihah. Fatihah. Saya akhiri, Allahumma fiq li aqamat thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Masuk. Siri, wow. Halo. Masuk nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atur nuhun ka moderator. Salam Bang Naro, Kang Oom, Kang Ade Kusdinar, Kang Obi. Perkenalkan, saya Kepala Desa Mira. Saya berkenalan, saya pencinta, saya pemerhati dengan Mang Naro, dengan Mang Elon di situ, sejarah, pencinta sejarah. Sedikit pada waktu kami dengan Kang Oom, dengan Kang Ade Kusdinar, dengan Kang Obi, saya minta diskusi malam ini efeknya kita dari dulu, dari tahun 89-90, kita mengenal Ki Bagus Rangin itu ada patungnya di Museum Jakarta. Tapi kok kenapa oleh Kementerian Sosial itu tidak diakui oleh sebagai pahlawan? Kita anak-anak muda pada waktu itu mengusulkan, mendorong Pemda Kabupaten Majalengka untuk mengusulkan Ki Bagus Rangin sebagai pahlawan nasional. Sampai sekarang, sampai saiki, tidak ada progres sampai sejauh itu. Saya minta efek domino dari diskusi malam ini kita bisa memberi masukan kepada Pemda Kabupaten Majalengka untuk mendorong beliau ini sebagai pahlawan nasional. Satu, yang kedua, barangkali Mang Naro yang sering silaturahmi ke Desa Mira, kita punya kirkop yang pada waktu itu Mang Naro mencari di Kabupaten Raja Galuh ada kirkop. Sampai berapa lama Mang Naro itu tidak menemukan kirkop di Kabupaten Raja Galuh, adanya di Mira. Dari literasi-literasi yang saya dapat dari Mang Naro, kirkop itu ada di Apenbos dekat dengan Blandongan. Kalau literasi yang menyatakan Ki Bagus Rangin lahir di Blandongan, maka kami pemerintahan Desa Mira itu mengklaim Ki Bagus Rangin lahir di Desa Mira. Gitu. Karena kalau dari Wikipedia, Blandongan itu semacam pesanggerahan atau tempat berkumpulnya orang-orang. Tolong Pak Wahyu, dalam hal ini kita cek tahunnya. Pada waktu itu 1802, Ciwaringin belum ada, pesantren Ciwaringin belum ada. Yang ada pada waktu itu Pondok Pesantren Banada yang ada di Mira. Saya lempar antitesis ini kepada rekan-rekan pemerhati sejarah. Kita bahas pada malam ini. Untuk Kang Oom, gitu kan. Jangan jauh-jauh kita umpamanya dari Raja Galuh ke Kadongdong. Dari Mira lebih dekat kan? Satu. Yang kedua, Pondok Pesantren Ciwaringin belum ada. Yang ada di situ peran santri, santrinya Banada. Gitu. Makanya kanggo Kang Naro gitu kan. Aku Mira mengklaim bahwa Ki Bagus Rangin lahir di Mira. Makanya kita punya side plan untuk Desa Gapura Wisata Timur Majalengka menuju Jati 5, kita punya taman Ki Bagus Rangin.
Kita klaim loh. Dan ini bukan main-main. Itu. Pada bisa itu masukan TAP untuk memperkaya khasanah, kita merangkai bungasi historis yang ada missing link-nya. Kita rangkaikan kembali dalam hal ini. Jadi manawi ayat 31 sama godos, api nuhun ditawakuf, di akhirat billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apapun. Ya, oke, ada. Ya, terima kasih Pak Kades Mirat yang menonton. Persis ini nonton bareng kayak ini ya. Yang menjadi kepala desa itu adalah kakak kelas saya sewaktu di IKIP Jakarta, di jurusan sejarah IKIP Jakarta. Saya sangat menghormatinya karena di samping ia adalah senior saya di IKIP Jakarta, beliau juga senior saya di sewaktu di SMA Negeri Raja Galuh. Dan sewaktu bersekolah itu saya juga terlibat adu hulu dengan beliau ini. Karena sama-sama berminat pada sejarah dan sastra terutama. Saya bahkan bersetuju dengan statement dari kepala desa ini bahwa Bagus Rangin lahir di Desa Mirat atau di Mirat sekarang, ya. Tetapi faktanya kita harus juga menemukan nama Blandongan seperti yang tadi disebut sebagai kelahiran dari Bagus Rangin ini yang berada di distrik ya. Saya tidak menyebut sebagai desa, tetapi distrik karena masa-masa peralihan dari Dendels, kemudian ke Jansen, kemudian ke Raples itu konsekuensinya itu banyak sekali pemekaran dari wilayah-wilayah yang mungkin kita karena mengetahuinya sebagai batasan administrasi sebuah desa seperti itu, maka kita akan sepertinya pendek untuk melihat wilayah-wilayah seperti itu. Yang dimaksud dengan Blandongan di distrik Raja Galuh itu adalah wilayah Argapura kini, Mang Asep. Jadi dalam hal ini Blandongan yang mungkin debatable tentang nama Blandongan ini, tetapi yakinlah bahwa fakta sejarah lahirnya Ki Bagus Rangin di distrik Raja Galuh itu harus kita pegang dulu. Perkara kemudian di manakah letak Blandongan itu, apakah mungkin di Mirat, tetapi dugaan terkuat itu adalah di wilayah Argapura sekarang. Kira-kira sekarang ini masuk pada wilayah Gunung Tengah gitu ya. Gunung Tengah, Sukadana sekarang ini, daerah itu. Ini kita bisa cek bersama karena tadi juga ada tawaran dari Mas Pratomo. Kira-kira tempat mana nih yang kira-kira bisa kita kunjungi untuk kemudian bisa merasakan aura dari peperangan atau apa yang dipicu oleh Bagus Rangin. Perkara tadi bahwa efek domino dari diskusi ini akan mengarah kepada bagaimana Bagus Rangin ini diakui sebagai pahlawan nasional karena memang ini berkait juga dengan departemen yang membawahi itu, dalam hal ini adalah Departemen Sosial Pakuwo. Jadi simposium atau juga saresehan yang berkaitan dengan nama Bagus Rangin yang diusulkan untuk menjadi pahlawan, dan itu saya dengar ada banyak persyaratan yang mesti dipenuhi, termasuk juga nasab, bagaimana kemudian pola dari pergerakan
Ki Bagus Rangin ini. Ada banyak hal yang kemudian perlu dirumuskan untuk kemudian bisa naik ke wilayah pengakuan dari apa yang disebut tadi itu, bahwa ini akan menjadi pahlawan. Ya, itu panjang sekali Pak Hu. Saya kira begitu Pak Pratomo. Oke. Atur nuhun Pak Kades, seperangkat Desa Mirat, salam baktos. Pertama, saya pengen menegaskan 1802 memang bukan kelahiran pesantren Babakan. Tetapi tadi saya menyebutkan itu spektrum jangkauan dari buku Baban Kana ketika kita nulis. Karena spektrum wilayah ini penting dalam jangkauan tulisan sejarah. Karena ada pola human, batasan waktu, dan faktor temporal. Jadi 1802 sampai 1919 itu jangkauan tulisan yang kita lakukan. Bukan lahirnya pesantren Babakan. Itu yang saya harus klarifikasi. Kenapa sejauh itu? Kita juga pengen membandingkan dengan Perang Jawa, Perang Diponegoro yang hanya 5 tahun itu jangkauannya kok sangat dominan sekali. Bahkan di buku-buku ajar itu selalu disebutkan Pangeran Diponegoro. Padahal Perang Cirebon Raya ini sangat luas sekali jangkauannya. Jadi kurang lebih hampir 100 tahun karena perangnya itu menang terus. Yang kedua, urusan pahlawan, memang itu dulu itu ya memang dosen saya Ibu Nina Herlina itu pernah menjadi ketua tim, walaupun dalam tanda kutip masih dianggap belum final, artinya belum mendapat golnya gitu. Tetapi bagi saya, Bagus Rangin mau diajukan jadi pahlawan atau tidak, bagi saya pribadi Bagus Rangin ini udah pahlawan gitu. Jadi yang harus kita patehai saben waktu, saben sholat 5 waktu bahkan selalu ya kita selalu doakan agar kuburnya ini selalu bersinar gitu. Nah, jadi bagian untuk merumuskan dan selalu memberdayakan bahwa Bagus Rangin tetap hidup adalah mengamalkan nilai-nilai patriotismenya, nilai-nilai kesantriannya, dan selalu mewacanakan bahwa Bagus Rangin ini tidak pernah hilang dalam spektrum jangkauan sejarah. Itu bisa melalui tulisan artikel di koran, jurnal, ataupun menulis buku untuk diikat. Kalau misalkan kita tidak melakukan itu, maka seolah-olah akan terhapus melalui sejarah. Nah, jadi dukungan pemerintah ataupun para sejarawan menuliskannya. Pemerintah juga menyokong, bukan hanya menyokong doa saja, tetapi ya bagian dana agar gol ke dinas ke Kementerian Sosial yang dirojong oleh Ibu Nina itu. Jadi timnya ini sudah terbentuk sebenarnya. Jadi kalau misalkan di Provinsi Jawa Barat ada PT ya pokoknya badan yang ngurusi tentang gelar kepahlawanan itu ada yang diketuai oleh Sekda atau wakil gubernur. Nah, dulu itu yang ditunjuk menjadi tim pelaksana tugasnya adalah Ibu Nina Lubis. Kalau di Cirebon itu TF Nur Arofah dan Pak Opan Sopari, itu tim-timnya. Jadi artinya usaha untuk menggolkan memang ada proses dan sedang dilakukan. Walaupun urusan gol atau tidaknya, bagi saya Bagus Rangin masih tetap menjadi pahlawan. Itu saya kira mungkin tambahannya. Terima kasih. Izin Mas Pratomo. Izin boleh berbicara. Maksudnya gini, Pak Wahyu, kita waktu anak-anak muda tahun 89-90-an juga mendorong pada waktu itu Pemda Kabupaten Majalengka untuk mendaftarkan nama Ki Bagus Rangin ini sebagai pahlawan nasional. Ketika itu ada beberapa data yang bias. Kang Oo mungkin lebih tahu karena kepala pada waktu itu bahwa Ki Bagus Rangin itu bukan perlawanan semesta rakyat Cirebon, tetapi sebagai garong. Satu. Yang kedua, betul apa yang dibicarakan oleh Pak Wahyu dalam hal ini, tapi
kalau seumpamanya kita bisa mendorong keseriusan Pemda Kabupaten Majalengka ini untuk kembali mendaftarkan ke Kementerian Sosial nama Ki Bagus Rangin sebagai pahlawan nasional, ada kebanggaan tersendiri kepada kami warga Majalengkanya. Yang kedua, barangkali betul Spektrum pada waktu itu 1802 dong atau lebih terkenal dengan Perang Santri. Dalam hal ini, kalau runutan tahun, runutan sejarah di Babakan Siwaringin itu belum berdiri yang namanya Pondok Pesantren Kebon Jambu ataupun yang lainnya. Pondok pesantren pada waktu itu yang ada itu Pondok Pesantren Banada. Kalau dari kata Banada, Blandongan, lebih mendekati lah ke arah sana. Saya nggak setuju kalau seumpamanya kita cari data ilmiah, bukti ilmiah. Kalau Kang Oom menyatakan ada di Argapura, terlalu jauh antara Blandongan yang di Argapura, arahnya ke Kadondong. Barangkali makanya saya lempar antitesis ini, diklaim Ki Bagus Rangin lahir di Mirat. Mangga yang ahli-ahli sejarah, mangga yang ahli model Mang Naro ini untuk menggali bukti-bukti ilmiah yang tersisa dari perjuangan Ki Bagus Rangin ini. Barangkali gitu Mas, Pak Tomo. Halo? Halo? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dilontarkan oleh Pak Kuwu, William Wei Pak Kuwu, bahwa di Mirat itu ada sebuah pesantren yang lumayan cukup tua yang bernama Banada. Nah, pesantren Banada ini tak jauh juga di situ ada satu kompleks pemakaman Belanda yang bernama kompleks makam Tuan. Nah, makam Tuan ini adalah sejatinya adalah beliau adalah perancang Borobudur, sketsa Borobudur yang bernama Hubertus Nicolaas Sieberg gitu ya. Beliau kebetulan meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Nah, mengenai pesantren Banada ini ada satu tokoh yang bernama kalau nggak salah saya lupa, Kiai Haji Mas Mansur, ya itu sih udah kesini tahun 1900-an. Beliau pernah berkorespondensi dengan ulama imam besar di Mekah sampai teks korespondensinya itu dibukukan berbentuk tulisan mengenai tanya jawab beliau dengan imam masjid di Mekah tentang syariat-syariat Islam. Nah, naskah ini sekarang ada di Karangsambung. Ini juga menurut saya sih pesantren Banada ini juga ya teruslah diteliti lagi oleh para ahli, terutama ya Bapak Dr. Wahyu ini juga atau yang lainnya mengungkap apa sih sebenarnya yang berada di pesantren Banada ini atau ada hubungannya dengan seperti tadi dikatakan Pak Kuut dengan perjuangan Bagus Rangin. Sama ya. Oke. Saya terdengar jelas ini. Diulang moderator.
tambahin lagi ya. Tapi ini suara saya jelas. Jelas Kang. Nanti moderator Pak Bambang ikut masuk. Maaf, saya tambahkan lagi bahwa dalam satu masa dengan pergolakan Bagus Rangin berdalaman Sindangkasih. Nah, di dalam Sindangkasih juga ada pembukaan juga ternyata ya, yaitu dari Bupati Sindangkasih yang bernama Jagaweswa, Punggung Jagaweswa. Nah, sejarah tentang pemberontakan ini sebenarnya luput dari penelitian para sejarah. Bahkan di Majalengka juga khususnya ya, pemberontakan Jagaweswa ini tak semua orang tahu. Ya mungkin karena pemerintahan Belanda waktu itu berhasil meredam tentang pemberontakan beliau. Tentang Jagaweswa ini adalah putra dari Buyut Pandai atau yang bernama Empu Yogaweswa. Nah, Jagaweswa ini memberontak kepada Belanda karena itu sama dengan Bagus Rangin terjadi kesewenangan pemerintahan kolonial di zaman waktu itu tentang penindasan dan segalanya. Dan tragisnya lagi nasibnya ini sama dengan Bagus Rangin, yaitu dieksekusi dengan dihukum penggal. Yang lebih tragisnya lagi bahkan makamnya itu jadi dua sekarang tuh ya. Yang saya amati itu ada dua. Yang pertama di Panikiran berbentuk makam kepalanya. Jadi ketika waktu itu pemerintahan kolonial badannya gitu ya. Nah kemudian Geti serahkan kepada adiknya. Temenggung Naufran dan Kolanda sampai Temenggung Netakarya ya, karena Netakarya ini berhasil sih menjadi kota ini maksud dengan peninggalannya itu kolam renang Sang Raja. Nah, pemberontakan Ningrat di Majalengka ini ada lagi di Talaga yaitu Sacanata. Ini sama aja dengan Jagaweswa adalah bupati di bagian Talaga dan sebagai saat itu Bagus Rangin. Jadi sebelum terbentuknya Kabupaten Majalengka pada tahun 1819. Nah, pemberontakan Ningrat ini sebaiknya ya menurut saya juga harus ditinjau kembali atau dilirik oleh para sejarawan karena pemberontakan mereka luput oleh peneliti sejarawan dari lokal ataupun dari nasional. Demikian Kang Moderator, tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang itu pengen ngomong, Pak Moderator. Boleh ya. Ya saya kira Kang Naro itu bukan bertanya, cuman melontarkan gagasan kalau misalkan ada perlawanan di Sindangkasih itu perlu ditindaklanjuti sebagai rujukan utama riset-riset para sejarawan gitu. Jadi teman moderator juga harus membedakan. Jadi tinggal catatannya gini saja sebenarnya. Kadang kita itu mengklaim bahwa kayak tadi Pak Kubu Mirat misalkan, Bagus Rangin lahir di Desa Mirat misalkan. Semua sah-sah saja. Yang penting tadi itu sumber rujukannya dikuatkan saja gitu. Nah, kalau misalkan di Sindangkasih juga ada perlawanan, tinggal data tertulisnya ini sebagai dokumentasi itu juga harus ada gitu. Jadi kita para sejarawan itu menulis itu tetap harus berdasarkan sumber. Karena ada tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kalau kita nulis asal saja tanpa berbasis data, nanti itu diketawain. Kita sejarah itu beda dengan dongeng ataupun folklore.
Jadi sejarah itu memang disiplinnya ya letaknya ada data. Orang bisa boleh ngomong, misalkan di sini ada itu, di situ semuanya ada, tapi sumbernya ada enggak? Permasalahannya kan itu. Sumber tertulis yang menjadi dokumen utama atau sumber primernya itu harus ada. Makanya kenapa misalkan perlawanan Cirebon Raya yang dikomandoni dari misalkan Misra, kemudian Raja Kanoman, sampai kemudian Ki Bagus Rangin, ini tahapannya bukan hanya 1818 saja. Jadi tahapannya itu luas gitu. Di tahun 1802 karena data di Gundel Cirebonnya 1802 itu ada. Jadi saya ngomong itu berdasarkan data juga. Bukan 1802 itu lagi-lagi ya. Bukan lahirnya pesantren Cirebonnya, tetapi tarikan tulisan konteks penulisan sejarahnya gitu. Bukan lahirnya pesantren Cirebonnya, tetapi perlawanan dari Sultan Amir Sena, kemudian Prabu atau Sultan Matangaji, terus Pangeran Suryanegara, baru kemudian Prabu Raja Kanoman, kemudian sejaman dengan Bagus Rangin, kemudian juga para pejuang yang lainnya, itu berdasarkan data. Kita tahu misalkan Bagus Rangin bukan tokoh fiktif atau tokoh folklor, karena di data yang ditulis Van der Kemp pun orang Belanda ada. Jadi lebih banyak sumber-sumber itu di Belanda sebenarnya. Kalau ngomongin perang Cirebon Raya atau perang Bagus Rangin itu. Nah, di Arsip Nasional Republik Indonesia ada, tetapi memang tidak sekomplit yang ada di Belanda itu. Mungkin ada sebagian yang sudah dikopikan ke Arsip Nasional. Jadi itu saja mungkin penegas dari saya. Penguatnya adalah kalau temuannya risetnya ini ya kita lakukan, atau yang mungkin putra daerah Majalengkanya misalkan melakukan riset di wilayah Sindang Kasih atau Ki Jaga Weswa itu, atau apa namanya Ki Pande itu sebagai tokoh atau yang bisa disebut pejuang untuk melawan Belanda, itu juga perlu dilacak dan datanya harus ditemukan juga. Kalau misalkan putra daerah Majalengka banyak yang menulis ragam kaitan literasi tentang kesejarahan di Majalengka, saya kira bukan hanya Bagus Rangin lagi yang dimunculkan, tetapi para pejuang atau para tokoh-tokoh yang lain juga bermunculan. Lebih banyak ya lebih bagus tentu saja untuk daerah Kabupaten Majalengkanya. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Kalau misalkan ada tambahan dari Kang Oom, mangga, atau mungkin Pak Bambang juga pengen komen juga mangga. Saya kembalikan ke rekan moderator. Terima kasih. Akan ada banyak nama kalau kita membuka dari lembaran sejarah Ki Bagus Rangin ini. Nama-nama yang mungkin juga tenar pada masanya, atau nama-nama yang sekarang mungkin menjadi buyut, itu kan perlu kemudian studi lanjutan. Seperti tadi saya bersetuju dengan paparan dari Kang Wahyu Iriana bahwa pada wilayah yang disebut sejarah itu ada beberapa tahapan, ada 4 secara disiplin ilmu yang kita ketat juga. Kadang-kadang kan pada dataran awam orang-orang lebih menyukai tokoh hero-nya itu menjadi sangat super, dan ini pada tahapan-tahapan sejarah itu kita akan sangat ketat untuk kemudian bisa menyortir bagaimana itu masuk pada wilayah sejarah atau hanya sekedar mitos. Tetapi saya yakin bahwa pada akhirnya akan muncul sekali banyak nama-nama yang mungkin seliweran pada wilayah, misalnya desa tertentu, wilayah tertentu, buyut mana, dan ini saya kira akan memperkaya kajian kita di malam ini. Yang paling bisa kita jadikan rujukan dalam hal literasi, mau tidak mau kita hanya bisa mendapatkan rujukan paling tepat akurat yang ditulis oleh Van der Kemp itu. Tidak ada, karena tidak ada tulisan yang menyamai pada masa itu. Babad Dermayu juga adalah pada masa kekinian dibuatnya. Saya kira begitu. Saya setuju dengan Pak Wahyu Iriana tadi.
Boleh, ya. Tes, ada nggak suaranya? Halo, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Bambang Superno, aslinya dari Desa Sumber, Kecamatan Jaya 7, Kabupaten Majalengka. Saya sendiri secara mungkin kalau dibuka bahwa saya juga punya gelar yang sama Ki Bagus karena dari keturunan Mbah Buyut Arsitem atau Ki Bagus Arsitem yang ada berdasarkan catatan sejarah katanya ikut terlibat dalam perang Kedongdong dan menyikapi permasalahan perjuangan Ki Bagus Serangin untuk dijadikan tokoh pahlawan nasional. Sebenarnya saya pribadi juga pernah mengikuti seminar tentang hal yang sama yang dipromotori oleh TB Hasanuddin. Kalau tidak salah tahun 2015. Bahkan beliau juga pengen mengusung bahwa BIJB itu pengennya bukan Bandara Internasional Jawa Barat, tapi pengennya diberi gelar pahlawan untuk Ki Bagus Serangin, jadi Bandara Ki Bagus Serangin, awalnya kayak gitu. Nah, dari hasil seminar tersebut, ya, sama seperti halnya yang sekarang, Ibu Nina Lubis waktu itu, kendala yang paling menyulitkan, kalau secara otentik atau secara fakta, memang betul perjuangan Ki Bagus Serangin ini adalah perjuangan tokoh nasional di mana dari segi kepentingannya bahwa Ki Bagus Serangin ini bukan kepentingan pribadi, bukan seperti perang Pangeran Diponegoro. Yang kedua, perang Kedongdong ini adalah disebut perang santri dan juga termasuk dalam catatan sejarah yang di Perancis itu termasuk perang modern. Kenapa disebut perang modern? Karena pada saat itu para santri itu sudah bisa menggunakan bedil. Tidak seperti waktu perang Diponegoro. Itu waktu seminar kan. Cuma permasalahan yang utama itu kenapa susah sekali Ki Bagus Serangin untuk diangkat jadi pahlawan nasional. Karena yang pertama itu artinya silsilah yang paling utama. Ki Bagus Serangin itu anaknya siapa, bapaknya siapa, lahirnya tahun berapa, terus ibunya siapa, terus autobiografinya bagaimana, itu yang paling susah. Sehingga pada saat itu berbagai macam versi sejarah atau cerita yang seperti sekarang diutarakan ya, banyak hal yang ini mengaku demikian, yang ini juga mengaku demikian. Bahkan pada saat itu juga ada yang mengaku bahwa dari Ciwaringin itu ada yang masih cucunya Ki Bagus Serangin, kan gitu. Nah, saya secara pribadi juga maksudnya leluhur kami juga yang namanya Ki Bagus Arsitem itu sebenarnya kalau berdasarkan versi sejarah yang kami miliki dari turun-temurun atau dari ucapan orang tua, itu banyak hal perbedaan. Mungkin dari di sini posisinya karena di Desa Sumber itu ceritanya semacam mitos kayak gitu. Artinya turun-temurun dari kalau sekarang disebutnya sih tutur tinular kayak gitu, Pak. Nah, jadi kalau berdasarkan versi sejarah yang di Sumber itu, yang pertama dari silsilah Ki Bagus Serangin itu adalah putranya Ki Santayem, Ki Bagus Santayem atau disebutnya Mbah Teom. Mbah Teom itu putranya dari Ki Bagus Waridah yang ada di Cisambeng. Nah, sementara Ki Bagus Arsitem itu putranya dari Ki Demang Secayuda. Ki Demang Secayuda putranya Ki Bagus Hidum yang ada di Ligung dan juga sama nanti ke atasnya adalah putranya Ki Bagus Waridah. Cuma silsilah ke Cirebonnya itu karena saya juga dulu waktu tahun 2010 pernah menjadi ketua Kuncen se-Kabupaten Majalengka.
saya profesinya adalah sebagai juru kunci di Ki Bagus Arsitem gitu. Pernah menelaah sampai ke Kanoman untuk mencari silsilah, katanya Ki Bagus Serangin atau Ki Bagus Warida ini masih turunan dari Kesultanan Cirebon. Ternyata ya memang sampai ke sana itu nggak ketemu karena sejarahnya silsilahnya terputus kayak gitu. Nah, yang paling utama dari cerita Ki Bagus Serangin ini banyak versi yang menyatakan bahwa Ki Bagus Serangin itu matinya digantung, ada lagi matinya dipenggal, kan kayak gitu. Nah, pada saat seminar itu kami menyangkal kalau toh seorang yang sakti seperti Ki Bagus Serangin hanya mati dipenggal, ya saya bilang itu seperti manusia biasa. Sementara kami di sumber itu mempercayai bahwa Ki Bagus Serangin itu tidak meninggal. Karena apa? Di belakang Ki Bagus Serangin itu ada Ki Bagus Serangin, Ki Bagus Bangin, Ki Bagus Sena, Ki Bagus Leja, Ki Bagus Serit, dan juga Mbah Jabin. Tuh. Itu adalah semuanya adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Kedongdong. Nah, tapi kalau kami di Desa Sumber itu mempercayai bahwa Ki Bagus Serangin dan Ki Bagus Bangin itu tidak meninggal. Artinya apa? Kalau kepercayaan orang di Sumber itu di desa kami bahwa Ki Bagus Serangin itu muksa katanya. Tapi mereka pada ketawa semua. Katanya kayak Prabu Siliwangi aja ya. Mungkin kami percaya ke arah situ. Jadi secara jujur kalau berbicara masalah pengusulan Ki Bagus Serangin untuk dijadikan pahlawan nasional, kami mungkin sebagai masih juga keturunannya atau mungkin masih garis dari gelar Ki Bagusan sangat setuju. Cuma permasalahan yang terkendala dari kami dari Kabupaten Majalengka khususnya adalah mencari silsilahnya. Tuh. Itu mungkin nggak tahu saya masukan atau apa yang jelas mungkin sebagai info saja. Mungkin begitu saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wilujeng Wengi, Pak Bambang Suparno. Hormat saya, beliau ini adalah juru kunci dari wilayah Sumur Sindu kalau saya tidak salah. Iya, benar Sumur Sindu. Ya, seperti tadi saya sebut bahwa akan ada banyak nama tenar yang kemudian muncul kalau kita membuka sejarah dari Ki Bagus Serangin ini. Iya. Nama-nama yang sebutlah mungkin pada masa itu banyak yang bekerja pada pemerintah yang sah, pemerintah yang sah, tetapi juga ingin secara hati nurani membantu dari perjuangan Bagus Serangin. Salah satunya adalah yang dijaga oleh juru kunci Pak Bambang Suparno di Sumur Sindu. Karena ada nama tenar di situ yang sebenarnya adalah mengajarkan soal penggunaan bedil yang sangat langka. Saya mendengar ada sebuah percakapan antara Ki Sapu Angin dan Bagus Serit yang bertanya soal bedil. Mungkin bagi orang kekinian bedil tidak begitu asing, tetapi pada masa itu bedil adalah sesuatu yang langka. Percakapan antara Bagus Serit dan Ki Sapu Angin ini diantaranya adalah pertanyaan dari Bagus Serit kepada Ki Sapu Angin, wahai guru, naon eta senjata nu dipake ku Walanda, ku orang kafir, acan ge urang nepi kadinya, tapi urang geus rarubuh gitu. Itu kan menunjukkan bahwa bedil masih asing. Untuk kemudian disampaikan oleh Ki Sapu Angin bahwa itu adalah bedil. Eta teh bedil. Bagaimana kita bisa membayangkan bahwa misalnya ada 5 orang menyerbu dengan menggunakan senjata, tapi tiba-tiba rubuh, itu kan seperti gaib. Tapi itu disampaikan oleh Ki Sapu Angin bahwa yang datang itu dengan suara menggelegar itu adalah bubuk mesiu. Nah itu menunjukkan bahwa penggunaan bedil
adalah sesuatu yang hebat, yang sangat mewah. Dan itu salah satunya yang kemudian mengajarkan itu adalah yang tadi disebut namanya oleh Pak Bambang itu seorang ahli strategi yang sebenarnya adalah pegawai resmi dari pemerintah. Iya, Ki Demang Secayuda. Ki Demang Secayuda. Iya. Ki Demang Secayuda inilah yang mengajarkan soal penggunaan bedil itu, ya. Dan bagaimana situasinya? Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Naro, ada nama Jagaweswa yang bekerja secara resmi ke pemerintah, tetapi diketahui membelot kepada secara hati nurani kepada perjuangan Ki Bagus Rangit, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bambang Supeno. Saya kira itu Pak Pratomo dari saya. Sebenarnya cukup sebenarnya itu. Cuma saya menegaskan pernyataan Pak Bambang, memang Pak Bambang sudah memberikan banyak informasi. Ternyata memang Ki Buyut Sidum juga manuvernya itu bukan hanya Majalengka, tetapi wilayah Indramayu sampai Karawang itu. Murid-muridnya juga banyak. Nah, jadi saya hanya menguatkan saja bahwa untuk menjadi atau untuk mencapai gelar pahlawan ini memang syaratnya sangat banyak. Salah satunya adalah tadi itu, siapa keturunan sejatinya. Karena nanti di tiap tahun itu biasanya ada anggaran dari pemerintah, 100 juta kalau nggak salah itu, untuk keluarga penerusnya. Ya, ini juga yang harus dikasih kemananya juga kan problem. Makanya itu juga menjadi landasan bisa ditolaknya. Kemudian yang kedua, selain itu adalah tokoh yang diusulkan tidak pernah berkolaborasi dengan penjajah gitu. Dan itu udah clear saya kira. Jadi memang wilayah keturunan ini memang sangat susah untuk dilacak ya. Lagi-lagi orang Jakarta, orang Kementerian Sosial, mereka tidak mau tahu intinya. Yang penting syarat itu terpenuhi, kan itu yang menjadi permasalahan. Iya. Tetapi lagi-lagi baik itu para keturunan ataupun ya saya sendirilah, bagi saya ya memang Bagus Rangit ini sudah menjadi pahlawan. Nah, sokongan dari semua pihak termasuk pemerintahan di tingkat Kabupaten Majalengka ataupun misalkan para sejarawan provinsi maupun pusat ini harus sinergis. Kadangkala memang pemenuhan gelar pahlawan ini ketika syaratnya satu aja ada yang kurang, otomatis ditolak dengan sendirinya gitu. Belum lagi disidangkan ke tim yang akan diuji. Di sana misalkan ada Pak Anhar Gonggong, Pak Taufik Abdullah, termasuk ending akhirnya presiden itu hanya tanda tangan ketika verifikasi sudah dilakukan oleh para sejarawan yang ada di pusat itu, yang ada di Jakarta itu, baik dari LIPI ataupun dari pihak militer dan seterusnya. Tetapi catatannya biasanya memang seperti itu, syarat-syarat penguatnya itu untuk gelar ini. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih dan menguatkan dari Pak Kuncin tadi, banyak ngasih informasi. Terima kasih. Terus satu hal lagi ini Pak, boleh saya berikan pandangan dulu. Iya. Permasalahan yang pertama ini terkait juga dengan masalah wajah kayak gitu ya. Artinya begini, kalau secara sekarang itu kan dibuatkan patung Ki Bagus Rangit. Itu yang di Ciwaringin kan. Ya bukan saya tidak setuju, sangat setuju sekali ya. Cuma sepengetahuan dari sejarah yang kami miliki bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak pernah tahu, Belanda itu tidak pernah tahu wajah dari Ki Bagus Rangit kan kayak gitu. Makanya Ki Bagus Rangit ini disebut orang yang paling sakti mandraguna. Tuh, karena apa? Katanya mati digantung, mati disembelih, kayak gitu. Nah, berdasarkan sejarah atau cerita tutur tinular dari orang tua bahwa pasukan Ki Bagus Rangit ini adalah pasukan yang sangat solid, sehingga begitu diserbu Ki Bagus Rangitnya kabur, terus yang ditangkap misalkan mungkin ajudannya atau apa, dia mengakunya adalah Ki Bagus Rangit, sehingga pada saat itu
Ki Bagus Rangin sudah mati, tapi muncul lagi. Ki Bagus Rangin sudah mati, muncul lagi. Nah, karena Pak Belanda pun sebenarnya tidak pernah tahu wajah asli Ki Bagus Rangin gitu tuh. Nah, sekarang dengan munculnya patung Ki Bagus Rangin itu ya saya secara pribadi apakah betul itu wajah dari Ki Bagus Rangin kan gitu. Itu yang masukan apa pertanyaan dari saya secara pribadi gitu. Karena Pak karena dari orang tua itu Ki Bagus Rangin itu orang yang memang paling sakti. Jangankan ini artinya dipoto pun dia nggak akan mempan gitu tuh. Kalaupun dipoto juga gambarnya itu nggak ada. Itu kata orang tua. Tapi ya mungkin kalau zaman sekarang sih kurang percaya dengan hal yang kayak gitu. Itu mungkin gitu aja Pak. Terima kasih. Ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Pratomo. Paling tidak hari ini, malam ini kita bersyukur bisa membicarakan keluhuran, keteladanan, dan perjuangan dari Ki Bagus Rangin itu. Ada kalimat yang sangat bagi saya, karena saya 2 kali membawakan monolog teater Bagus Rangin. Kalimat yang paling hebat dari beliau adalah tak ada yang boleh ditakuti kecuali Allah. Inilah yang kemudian menjadi dasar perjuangan dari Ki Bagus Rangin itu. Sesuatu yang hari ini apa yang disampaikan oleh beliau itu masih tetap berlaku. Tidak ada tirani yang layak dilawan kecuali ketidakadilan. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Perkuat literasi budaya tulis itu paling penting karena untuk melacak siapapun tokohnya, saya kira bukan hanya Bagus Rangin atau tokoh yang lain. Ketika data tertulis ini susah ditemukan, itu juga susah untuk mengungkap secara umum. Di menulis itu bagi saya ataupun mengutip dari Pram itu bekerja untuk keabadian. Jadi menulis juga bagian dari jihad lah bagi seorang sejarawan. Yang kedua adalah Bagus Rangin dan para pejuang yang lain dari misalkan Pangeran Sultan Kanoman, Pangeran Ki Bagus Rangin, Mirsa ataupun misalkan para pejuang Cibuyut Arsitem, Nairem, Ki Bagus Jabin, Ki Bagus Serit, semuanya sudah memberikan sampel atau contoh kepada kita generasi penerus bahwa mempertahankan setiap jengkal tanah pertiwi itu adalah fardu ain atau sebuah keharusan. Ini yang harus diingat untuk generasi penerus bahwa kita itu harus dijadikan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat penuh. Bagi saya itu terima kasih. Saya kira ucapan terima kasih juga untuk panitia dan seluruh yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sadayana Agan. Hatur nuhun sadayana Ibu Rodiah. Nuhun, izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Deni. Santri sadayana terima kasih Kang Mahmud.